Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah dalam kebaktian umum pertama di GKI Gading Indah. Jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan memerlukan informasi, dipersilakan untuk menghubungi para penatua yang bertugas atau tata usaha di setiap hari kerja. Mohon perhatian akan beberapa pokok warta pagi hari ini. Yang pertama adalah berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Christian Matteo Rizkianto, anak dari pasangan Bapak Khairil Rizkianto dan Ibu Sarah Ega Agustin pada 31 Mei 2023 yang lalu. Kita doakan agar Christian dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Kedua, pelayanan perjamuan kudus rumahan. Sehubungan dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus tengah tahun pada hari ini Minggu 2 Juli 2023, maka kami informasikan bahwa Majelis Jemaat akan melayani perjamuan kudus rumahan. Perjamuan kudus rumahan ini akan dilakukan pada hari Senin, besok tanggal 3 Juli 2023, dan jam akan ditentukan kemudian, dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian minggu pada hari ini dan telah CD maupun baptis dewasa. Bagi umat yang membutuhkan pelayanan ini, silakan menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha GKI Gading Indah di nomor telepon 021 453 0971. Bisa juga melalui chat di WA 0856 5676 4535. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu ini jam 12 siang. Ketiga, seiring dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Juni yang lalu, maka dengan ini ada beberapa perubahan kebijakan protokol kesehatan dalam peribadahan ataupun kegiatan gereja di GKI Gading Indah sebagai berikut. Anggota jemaat atau simpatisan yang hendak mengikuti ibadah, persekutuan atau kegiatan GKI Gading Indah diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker apabila dalam keadaan sehat. Adapun anggota jemaat atau simpatisan yang masih menginginkannya, masih ingin memakai masker, masih tetap dapat menggunakan masker dalam kegiatan atau ibadah persekutuan. Anggota jemaat atau simpatisan yang hendak mengikuti ibadah atau persekutuan kegiatan GKI Gading Indah, namun menduga atau dalam keadaan kurang sehat, diharapkan untuk tetap menggunakan masker. Diharapkan kita masing-masing juga memeriksa diri sendiri, apakah memang kita cukup sehat untuk mengikuti kegiatan bersama atau memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut atau bahkan perlu beristirahat di rumah. Sekalipun tidak ada pembatasan jarak masker, kita semua tetap diharapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, khususnya dalam interaksi di ruang publik. Apabila Anda atau keluarga Anda membutuhkan bantuan karena sakit atau hal lainnya, jangan segan-segan untuk menghubungi anggota tim wilayah peduli GKI Gading Indah di wilayah kita masing-masing. Stand makanan kantin liburan. Dalam rangka liburan sekolah, tim wilayah peduli akan mengadakan kegiatan kantin liburan untuk membantu anggota jemaat atau simpatisan yang memiliki kantin atau ingin berjualan makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberi kesempatan membuka stand makanan dengan sistem PO. Pengambilan pesanan setelah kebaktian umum kedua di sekolah penabur. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Anita dan Ibu Lani Budi. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Kelima, Bina Pranika. GKI Klasis Jakarta Barat dan GKI Kedoya
mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 22 dan 29 Juli 2023 melalui Zoom Meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 18 Juli 2023 dapat menghubungi Ibu Asnah atau Ibu Rati. Informasi pendaftaran selengkapnya juga dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Demikianlah Bapak Ibu pokok warta hari ini. Kebaktian kita hari ini dengan tema kebenaran terkadang menggelisahkan akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang dikasihi Tuhan, kita melaksanakan ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. 2 Juli 2023 ini adalah tanggal pada hari ini. Kemarin kita sudah memasuki tengah tahun yang kedua di tahun 2023. Di dalam perjalanan setengah tahun yang pertama sudah banyak hal yang tentu kita lewati.
Dan saat ini ketika kita memasuki tengah tahun yang kedua di tahun ini, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya juga menjadi sebuah pengingat bagi kita kembali tentang kasih Tuhan yang beserta dengan kita dalam perjalanan sepanjang tahun yang akan kita hadapi ke depan juga. Dan biarlah ketika kita menghayati bahwa pada hari ini perjamuan kudus dilayankan buat setiap kita, menjadi penanda bahwa Tuhan terus memanggil kita menjadi semakin dekat dengannya dan memperoleh kasih dan juga berkat-berkat-Nya. Di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, saudara-saudari, ada banyak hal yang dapat terjadi ketika kita mungkin juga bergumul dengan kehidupan ini. Namun biarlah kiranya kita dapat terus mengandalkan Tuhan sumber kebenaran bagi kita. Tuhan yang terus juga menuntun kita melewati banyak pengalaman hidup, dan Tuhan yang menyingkapkan kiranya semua hal berkenan di hadapan-Nya. Kita akan menyanyikan lagu kita, Ibu Bapak, saudara-saudari, dari PKJ 279. Judulnya adalah Semua Orang Inginkan Kebenaran. Ketika menyiapkan ibadah ini, Ibu Bapak, saudara-saudari, dan memperhatikan kata-kata dari lagu ini, ada banyak hal yang mungkin menjadi pesan dalam lagu yang sederhana ini. Dan saya mengajak kita untuk juga menghayati ketika menyanyikannya, bahwa ada banyak kebenaran dalam hidup ini, dan kadang orang mencari kebenaran berdasarkan dirinya sendiri. Dan dalam ibadah ini kita mau menghayati Tuhan sumber kebenaran kita, dan kita mau mencari Dia. Semua orang inginkan kebenaran. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 6 berkata demikian. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar dengan segala kelemahan kami Tuhan, banyak sekali hal-hal yang kami lakukan yang kurang berkenan di hati-Mu. Biarlah kami boleh diperbaharui, dibentuk di dalam kasih pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan kuduskan dan sucikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa pengampunan dosa kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kendati hidupmu tentram dan
tenang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib kejam dosaku dan aib sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Umat Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 10 mengatakan, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambahkan Dia pada batu karang.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kami, Tuhan yang berkuasa atas setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami terus terpaut kepada Engkau, biarlah kami terus dekat dengan Engkau, biarlah kami bahkan didekap oleh Engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami mendekat kepadamu untuk menaikkan lagu-lagu pujian kami, beribadah, dan bahkan juga menyiapkan diri untuk mendengar apa yang Engkau hendak sabdakan dari dalam Alkitab. Kami akan membaca dan mendengar ayat demi ayat, dan biarlah kami juga dapat merenungkannya, serta kemudian melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hikmat-Mu Tuhan yang kami perlukan berada bersama kami di tempat ini, dan hikmat-Mu yang kiranya juga menuntun kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Sudah ku
setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah. Sebab Kau kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23. Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang, kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai 42. Matius 10, ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kebenaran terkadang menggelisahkan. Ini temanya bikin saya gelisah nih Ibu Bapak. Karena ngomongin kebenaran ini sangat sangat luas sekali begitu ya. Dan tentunya tidak bisa semua hal dibahas maupun juga kita renungkan bersama-sama di dalam ibadah kita. Dan kalau tadi Ibu Bapak saudara-saudari mengikuti, menyimak, menghayati lagu kita dari PKJ yang berjudul Semua Orang Inginkan Kebenaran. Lagu ini sangat sangat manusiawi gitu ya. Betul, kita memang menginginkan kebenaran ada di pihak kita. Pingin agar diri kita menjadi orang yang benar atau setidaknya terlihat benar di hadapan orang lain. Tetapi tidak semua orang mau menjunjung kebenaran. Tidak semua orang, bahkan kalau lagu kita tadi mengatakan sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Ketika bicara tentang kebenaran, maka mungkin kita ingin didengar kebenaran versi kita. Tetapi kalau kita mesti memperjuangkan kebenaran itu atau bahkan membela orang lain, mungkin kita akan mikir-mikir dulu. Nah Ibu Bapak saudara-saudari, untuk membatasi perenungan kita pada hari ini, maka saya akan mengajak kita merenungkan mengenai kebenaran dalam arti ketika kita menjadi orang yang perlu berada dalam pihak kebenaran dalam menyampaikannya kepada orang lain. Itu yang akan menjadi bagian perenungan kita. Nah Ibu Bapak saudara-saudari, jika misalnya diperhadapkan kepada kita ada sebuah kebenaran yang mesti kita sampaikan, tapi ternyata hal yang benar itu kalau didengar orang bisa menyakitkan. Apakah kita akan bersedia menyampaikannya atau tidak bersedia? Kalau berbicara tentang mana yang lebih mudah, menyampaikan hal yang benar tetapi menyakitkan dengan diem aja, maka tentu lebih mudah diam aja. Biarkan aja lah, nanti orangnya tahu sendiri gitu ya. Atau ketika kita mesti menyampaikan sesuatu yang benar tetapi memang berat bagi orang yang menerimanya. Jika misalnya kita adalah dokter, lalu kemudian melihat sebuah hasil cek lab dari pasien, hasilnya nggak bagus nih. Pasti akan lebih mudah sih kalau kita menyampaikan kepada pasien itu, oh nggak apa-apa, semua hasil labnya bagus, tenang aja begitu.
Namun kita tahu bahwa itu tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi panggilan profesi kita. Kita perlu menyampaikan kondisi apa yang sebenarnya. Walaupun mungkin tentu cara menyampaikannya yang tidak bikin syok-syok banget gitu ya bagi pasien. Jika kita berbuat kesalahan, lalu kemudian kita tahu bahwa sebenarnya kita harus mengaku kesalahan kita, maka bukankah akan menjadi lebih mudah kalau kita ya diem aja kalau orang emang gak tahu. Atau bahkan menutupi kesalahan kita dengan kebohongan, karena itu akan lebih mudah daripada mengakui kebenaran yang sesungguhnya bahwa kita salah. Dan memang menyampaikan hal yang benar tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan, baik bagi kita maupun bagi orang yang mendengarnya. Namun ya, di dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudari, kita berhadapan dengan panggilan dan dengan kenyataan bahwa ada saat-saatnya bahwa kita harus menyampaikan kebenaran itu sekalipun menyakitkan bagi mereka yang mendengarnya. Di dalam pembacaan Alkitab kita, Nabi Yeremia menggumuli situasi itu dan bahkan memilih untuk menyampaikan hal yang benar sekalipun menjadikan dia seorang nabi yang tidak populer pada saat menyampaikannya. Di dalam Yeremia pasal 28 ini adalah bacaan yang singkat dengan sebuah latar belakang yang cukup panjang mengenai berbicara situasi yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, di mana Israel Utara pada saat itu telah jatuh. Lalu kemudian Yehuda berusaha untuk bertahan. Lalu kemudian Nabi Yeremia menyampaikan supaya Yehuda bersedia untuk takluk kepada Babel. Karena akan ada memang masa pembuangan yang terjadi akibat kesalahan mereka yang menjadi hukuman dari Tuhan. Dan Nabi Yeremia berhadapan dengan Nabi Hanaya. Dalam bacaan singkat kita tidak secara lebar begitu ya disampaikan tentang apa yang Hanaya lakukan. Ibu bapak saudara-saudari bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempatnya. Nabi Hanaya memiliki sebuah nubuatan versi dia yang berbeda dengan Yeremia. Bahwa ketika Nabi Yeremia menyampaikan pembuangan itu akan berlangsung dengan lama. Dalam Yeremia pasal 25 ayat 10 sampai ayat 12, Yeremia bahkan menyebutkan 70 tahun lamanya pembuangan akan dialami oleh Yehuda ketika mereka ditaklukkan oleh Babel pada saat itu. Seluruh negeri akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Bangsa akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun, kata Nabi Yeremia. Karena itu Nabi Yeremia menyerukan sebuah pertobatan. Akan ada masa panjang dalam kesengsaraan mereka dan dalam masa itu adalah masa untuk mereka agar umat bertobat. Dan bahkan Nabi Yeremia menggunakan sebuah kuk atau gandar di bahunya sebagai sebuah simbol penaklukan Babel yang memang harus dihadapi oleh Yehuda. Di dalam masa-masa ketika mereka perlu sadar, bertobat dan menyiapkan diri untuk sebuah kesengsaraan yang panjang, pembuangan di Babel. Nabi Hanaya menyampaikan, enggak 70 tahun. Yehuda itu bakalan sengsara di bawah Babel cuma 2 tahun. Di dalam Yeremia 28 ayat 2 dan 3, ini bacaannya tidak kita baca tapi ada di atas bacaan 1 tadi. Hanaya mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel, dalam 2 tahun aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi Nabi Hanaya mengatakan, cuma 2 tahun, tenang gitu ya. Nabi Hanaya memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda, menenangkan mereka, menyenangkan mereka dengan apa yang mereka mau tahu, mau dengar.
mau mereka pegang dalam kehidupan mereka. Bahwa enggak kok, enggak dihukum Tuhan. Enggak kok, enggak akan disengsarain. Kalian akan baik-baik saja, ini sementara saja. Dan keduanya mengakui bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang Nabi Hananya sampaikan adalah sebuah penghiburan untuk menyenangkan bangsa Yehuda saja, bukan tentang apa yang benar-benar Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Hananya bernubuat palsu demi memperoleh sebuah kepopuleran dari orang banyak. Tapi bagi Nabi Yeremia, menjadi populer itu bukan sebuah tujuan. Bagi dia menjadi orang, menjadi hamba yang menyampaikan apa yang Tuhan mau dengan resiko tak populer sekalipun. Itulah yang menjadi panggilannya. Nabi Yeremia mengaminkan dalam bacaan kita kata-kata dari Hananya dalam arti bahwa dia berharap bahwa penderitaan itu tidak selama seperti yang dia setelah sampaikan menjadi nubuat. Bahwa dia berharap bahwa kata-kata Hananya itu benar, penderitaan ini cuma sementara, bahwa tidak akan ada penderitaan panjang. Bahwa tidak perlu mereka mengalami penghukuman dari Tuhan karena dosa-dosa mereka. Tapi sekalipun Nabi Yeremia berharap soal itu, Nabi Yeremia tetap menyampaikan apa yang dia tahu harus ia sampaikan. Ada kesengsaraan panjang yang bangsa Yehuda harus alami akibat dari dosa yang mereka telah lakukan. Sebuah kabar yang tak menyenangkan, sebuah berita yang mungkin membuat dia dibenci orang karena menyampaikan sesuatu yang tak menyenangkan. Tapi itulah yang Yeremia lakukan. Itulah yang Yeremia dengan setia sampaikan. Dan berbeda dengan Hananya yang hanya menyampaikan apa yang orang lain mau dengar dan bukan tentang apa yang harusnya disampaikan. Hai Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam pembacaan Roma menyampaikan kepada kita sebuah panggilan bahwa kita adalah hamba Allah dan bukan lagi hamba dosa. Dan sebagai hamba Allah, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kata Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 13 bacaan kita pada hari ini. Bahwa sebagai hamba Allah, kita adalah orang yang menggunakan diri kita sebagai senjata kebenaran. Dalam ungkapan Paulus bicara tentang senjata, maka berbicara tentang bahwa dalam kehidupan ini kita sedang menjalani sebuah peperangan. Perang antara kebenaran dan kesalahan. Perang antara kebenaran dan kejahatan. Perang antara kebenaran dan ketidakadilan. Perang antara kebenaran dan kekerasan. Dan Paulus mengingatkan kita agar kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Agar kita melakukan dan mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Untuk melakukan dan menyampaikan apa yang Tuhan mau, sekalipun ada resikonya. Dan hamba Allah ya adalah orang kita, adalah orang-orang yang dipanggil untuk mestinya bersedia menyampaikan kebenaran itu, sekalipun kebenaran itu tak menyenangkan dan menakutkan. Berani mengatakan dosa adalah dosa, salah adalah salah, benar adalah benar, adil adalah adil, dan bukan mencampur balikan. Bahwa apa yang tidak adil kita katakan gak apa-apa, gak apa-apa. Bahwa apa yang dosa kita katakan, oh ya bisa dimaklumi, sudahlah. Tetapi ada saatnya kita mengatakan kamu salah. Ada saatnya kita mesti menyampaikan bahwa kamu mesti bertobat. Dan ya, siap-siap untuk gak populer. Siap-siap memang kemudian untuk mendapatkan cemoohan orang. Ada banyak hal yang bisa terjadi sebagai tudingan bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Karena tak semua orang siap dan mau mendengar apa yang benar. Ada banyak orang yang
ingin mendengar kebenaran versi dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, pada hari ini kita kembali merayakan sakramen perjamuan kudus. Mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Pengorbanan yang telah dilakukan demi memperjuangkan apa yang benar demi keselamatan dunia. Sekalipun kita tahu bahwa Yesus Kristus punya kuasa untuk melarikan diri dari salib, tapi tidak. Jalan penderitaanlah yang diambil demi menyelamatkan dunia ini, karena itu adalah apa yang benar. Dunia ini tak selalu siap menerima kebenaran, dan panggilan kita adalah untuk menyampaikan, mengatakan, dan bahkan memperjuangkan apa yang benar itu, sekalipun ada resikonya. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beranikanlah diri kita menyampaikan kebenaran, seberat atau sepahit apapun itu terdengar oleh orang lain. Karena hidup dalam kebenaran akan menjadikan kita lebih benar daripada hidup dalam ketidakbenaran. Memang kebenaran kadang tidak mudah untuk dibagikan, untuk dinyatakan, tapi penting untuk membagikan dan menyatakannya. Jangan menyimpan kebohongan. Berkatalah tentang apa yang sebenarnya. Jujurlah, sampaikanlah. Jangan membiarkan dosa terus-menerus kemudian menjadi sebuah pemeliharaan bagi hidup kita. Tapi matikanlah dosa. Karena kita adalah orang-orang yang juga telah dipanggil untuk hidup dalam kuasa Allah dan bukan dalam kuasa dosa. Jadilah orang yang berani untuk menghadapi kebenaran, untuk menyampaikannya, untuk mendengarnya, untuk memperjuangkannya, daripada menghindarinya atau bahkan menutupinya dengan kebohongan. Sekalipun tak mudah, tapi kebenaran akan menemukan saat ketika ia bercahaya dan memberikan kepada kita ketentraman jiwa. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Selalu hormat
Marilah kita bersama orang-orang percaya di segala abad dan tempat mengingat kembali janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui mulut kami, dan biarlah kami juga mengimaninya dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami percaya Tuhan kepadamu, dan kami juga mau terus memberikan diri kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang melakukan apa yang benar, apa yang Kau mau kami nyatakan dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi para pembawa kebenaran di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan, dalam perjumpaan kami dengan setiap teman dan sahabat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus berani menyatakan apa yang benar yang Kau mau agar kami sampaikan kepada orang-orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap
perjuangan kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, sebagai gereja-Mu, ketika gereja-Mu berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, dan biarlah kiranya gereja-Mu dapat terus melakukan kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia menjadi lebih baik dengan kehadiran gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja yang mengalami berbagai pergumulan karena tantangan-tantangan atau hambatan di dalam menjalankan ibadah mereka, baik dari lingkungan-lingkungan sekitar maupun pihak-pihak yang tak mendukung maupun juga dari berbagai persoalan internal. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang menolong gereja-Mu untuk terus juga melakukan apa yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam perjalanan dan kegiatan yang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah kiranya toleransi dalam kehidupan kami sebagai Indonesia dapat semakin dinyatakan. Ada kerukunan, ada keadilan, ada kesejahteraan bersama yang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai daerah-daerah, para pengambil kebijakan, dan juga para wakil-wakil rakyat, agar mereka terus memperjuangkan apa yang baik untuk keutuhan negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang juga berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan secara pribadi, di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, dalam relasi maupun juga bahkan di tengah-tengah konflik yang ada, di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan keluarga yang mudah maupun yang sulit, di dalam juga berbagai tantangan secara finansial. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus menguatkan setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk pemulihan tangan dari Penatua Yoke. Kami berdoa untuk pemulihan anak kami Angel Tirbadi. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Edi Wiganda. Tuhan, jamahan-Mu ada bersama saudara-saudari kami dan juga bersama dengan setiap mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan karena berbagai kelemahan tubuh yang sedang dialami. Kami berdoa ya Tuhan juga mendukung untuk rencana pemberkatan nikah Stephen dan Candice Sabarman di dalam berbagai perencanaan yang telah mereka lakukan. Maka biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati mereka menjadi rumah tangga yang baru, dan biarlah mereka dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan bagi kegiatan kami sebagai gereja-Mu untuk sakramen perjamuan kudus yang akan kami rayakan pada hari ini, serta perjamuan kudus rumahan esok hari. Kami berdoa juga untuk sekolah Alkitab liburan, kiranya dapat menjamah setiap anak-anak pada tanggal 4 sampai 6 nanti. Kami berdoa untuk persidangan ke-35 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur pada hari Sabtu nanti. Kiranya persidangan ini menghasilkan banyak kemajuan bagi kehidupan gereja-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa syafaat kami, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Persembahan akan diserahkan ke depan, diharapkan jemaat maju melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur samping. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih
kasih sayang dari sanak dan teman. perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Di pagi hari ini, Engkau mengizinkan kami untuk kembali membawa persembahan. Persembahan syukur mana berasal dari penghasilan atas pekerjaan dan usaha yang Engkau berkati. Biarlah persembahan syukur ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih di gereja-Mu ini. Tuhan berkati majelis jemaatnya akan mengelola persembahan ini, sehingga ini semua boleh menjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya,
serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudari yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Umat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam segala ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami. Di dalam segala kelemahan kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam segala ketidakberdayaan kami, Engkau memberdayakan kami. Dan disinilah kami sebagai umat, ya Tuhan, yang berkumpul bersama, siap untuk menerima roti dan anggur, menyiapkan hati dan pikiran kami, dan bahkan biarlah kiranya menjadi sebuah kerinduan kami untuk terus siap menjalankan kehidupan kami bersama dengan Engkau yang menjadi sumber berkat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu karena keselamatan Kau nyatakan bagi setiap kami, dan Kau mengundang kami, memanggil kami, dan melayakkan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tidak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah. Karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman,
untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Umat Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan menyatukan kita, karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah.
Apakah semua umat yang hendak perjamuan kudus sudah menerima roti? Umat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan
Apakah semua umat yang hendak perjamuan kudus sudah menerima anggur? Umat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita berdiri. Kita hendak menyimak apa yang Mazmur 105 ayat 1-3 katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bila badai hidup menerpamu, kita bernyanyi. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji hadapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Penyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang
bukit-bukit pun bergoncang.